Aku akan balikin. Aku segera balikin. Boleh kan? Arif! Arif! Kalau tak cerahin kakak, aku habisi kau! Ada apa ini? Apa dia mati? Darahnya banyak. Orang itu kabur. Aku Arif Santoso. Dulu aku punya keluarga bahagia. Istriku lembut dan penyayang. Putriku pintar dan pengertian. Tapi aku kecanduan judi. Semua harta habis, malah hutang pinjol. Sini kartu. Ini uang jual rumah ibu, uang operasi Ayu, uang nyawa. Jangan ngomong kosong. Cepat kasih, biar aku balikan. Sini, kasih ke aku. Dengar gak? Sini. Ngapain nangis? Dengar ya, berani bilang om. Jangan sampai aku pukul. Ayah bantu aku. Aku hutang judi. Ayah bantu aku. Ayah kasih aku uang, ayah. Brengsek! Ibumu sakit hati masuk rumah sakit. Keluar dari sini. Aku tak punya anak sepertimu. Keluar! Bantu aku, ayah. Kasih aku uang, ayah. Keluar! Aku tak punya anak sepertimu. Ayah, tak kasih aku mati. Ayah. Istri mau cerai. Orang tua putus hubungan. Cuma 3 bulan. Keluarga hancur. Aku pantas mati. Terdeteksi kesadaran tobat kuat. Kemampuan prediksi masa depan aktif. Ada apa ini? Siapa yang bicara? Apa itu prediksi masa depan? Halo sayang, aku salah. Nggak akan judi lagi. Percayalah padaku. Beri aku kesempatan lagi ya. Arif, cerai saja. Jangan. Tunggu sayang. Sayang. Tunggu dulu, kamu ngapain sih? Gila ya kamu. Pak, kantor catatan sipil. Ada urusan darurat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Lewati, cepat. Deteksi pemilik hampir mati. Aktifkan kemampuan putar waktu. Ulangi hidupmu. Aku benar-benar bisa prediksi masa depan. Gila ya dia. Arif, kita cerai saja. Aku tunggu di depan kantor catatan sipil. Kalau nggak datang, aku akan lompat dari gedung sama Ayu. Sayang, jangan tergesa-gesa. Aku bisa lihat masa depan. Keluargamu akan kaya raya, sayang. Jiwa. Arif, aku sudah muak mendengar bohongmu. Tunggu dulu, kamu ngapain sih? Gila ya! Pak, kantor catatan sipil. Ada urusan darurat, cepat. Pak, cepat. Cepat, cepat, cepat. Jangan lompat, bakal kecelakaan. Ngomong apa sih kamu? Hebat juga bisa tebak. Ayo, cepat. Ibu. Ada apa? Sakit? Enggak. Sudah kuberitahu, waktu nikah, kubilang Arif tak bisa. Sekarang begini, judi, mabuk dan kasar, utang judi menumpuk. Keluarga kita hancur karena dia. Siapa sangka dia tampan, tapi perbuatannya lebih keji dari binatang. Sayang. Kemampuan lihat masa depan aktif. Ini masa depan, istriku akan mati. Jangan, aku harus ubah masa depan ini. Sayang. Arif, mau apa? Berani pukul di depan aku. Ayah, aku salah dulu. Tapi kini aku mampu. Aku bisa buat Putri hidup enak. Ngomong kosong!
Arif, ku beritahu, jauhi mereka. Arif, lihatlah. Kau buat mereka sangat menderita. Maaf, aku salah dulu. Maaf, kalau kau masih punya hati, cepat cerai saja dengan Putri. Gak, aku gak bisa cerai. Putri dalam bahaya. Aku di sisinya bisa lindungi dia. Bahaya apa? Kau yang paling bahaya. Aku gak tahu cara jelaskannya. Sayang, percaya sama aku sekali lagi ya. Ayah, Ayu mohon cerai saja sama ibu. Ayo, ayah tahu salah. Ayah akan berubah. Beri ayah kesempatan ya. Brengsek! Aku mohon lepaskan kami ya. Aku mohon. Baik, aku setuju cerai. Bangun dulu. Jangan nangis. Ayo. Cepat ke RS! Ayo ke RS! Ayo! Tunggu di luar. Keluarga pasien, ikut aku sebentar. Anakmu sakit, medulloblastoma, kanker ganas. Sangat berbahaya, harus segera operasi. Dokter, berapa biayanya? Sedikitnya 500 juta, besok malam harus lunas. Kita sudah nggak ada uang. Meski jual semua barang, takkan cukup 500 juta. Semua salahmu. Uang operasi Ayu habis kau judi. Kalau Ayu apa-apa, aku gak akan maafin kamu. Kak, ada apa? Ayu gimana? Uang operasinya 500 juta. Dasar brengsek! Ayu baru 5 tahun. Saat kau judi, pernah mikir uang yang kau kalahkan itu nyawa Ayu? Rizky, apa gunanya bicara begini? Cepat cari cara kumpulkan 500 juta. Selamatkan Ayu. Aku akan pinjam. Rentenir, aku harus selamatkan Ayu. Pinjam apa, rentenir? Kau lupa tak kamu bagaimana dihuntus utang Arif? Mereka bakar, bunuh, apa saja bisa mereka lakukan. Bisa bunuh orang. Terus bagaimana? Biar saja Ayu mati. Soal uang, biar aku urus. Kau atasi? Pakai apa atasi? Maling atau merampok atau judi lagi? Ayah, ibu, putri, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti bisa dapat uangnya. Kau cuma judi mania. Ayah ibu, kau sudah putus hubungan. Siapa tak bisa omong kosong? Beraninya kau bisa cari 1 miliar. Belum bisa, ku bilang. Sementara percayalah, pasti ku bawa 1 miliar. Arif, bisa aku percaya lagi? Cuma sehari, cuma 20.000. Gimana dapat 1 miliar? Agak 20.000 pas beli keno. Aku bisa lihat masa depan. Pasti menang. Arif, sudah lama banget. Kapan kamu balikin utangku? Bang Hendra, begini anakku sakit di rumah sakit. Bisakah beri 2 hari lagi? Kau kira aku amar? Besok tak balikin. Aku cari istrimu. Aku sudah cerai dengan Putri. Tak ada gunanya cari dia. Kau tak bisa atur. Perhatian, kalau kau berani sentuh istrimu, aku habisi kau. Pakai apa kau lawan aku? Cari cara dapat uang saja. Halo? Halo? Ini uang penyelamat Ayu. Hutang judi Hendra cuma bisa ditunda sehari. Kalau harus, kasih bunganya lebih banyak. Menurut berita 8, penyanyi terkenal Rama Pradana diduga kasus pelecehan sudah ditangkap polisi. 3 hari lagi, konsernya di kota Samudera dikepung Rifan, manajemen dan penyelenggara rugi besar. Pak Rizky, ingat ya, kamu beli ribuan tiket konser penyanyi ini kan? Jangan tertawa, dasar brengsek, beraninya pelecehan. Baguslah, konsep batal juga. Tiket semula 500.000, sekarang cuma kertas.
Bos, hadiah tertinggi lotre ini berapa? Berani juga kau. Langsung tanya hadiah besar. Kau bisa menang. Boleh tanya kan? Pak Liski, semua itu tamu. Jangan gak usah usaha aku. Hadiahnya beda, hadiahnya beda. Lihat, mau kocok berapa? 1000. Hadiah 10.000 kecil. Yang paling besar di sini cuma 10 juta. Oke, hari ini aku dapat 10 juta. Sembarangan. Cuma 10.000. Masih mau dapat 10 juta. Kamu ini siapa? Apa urusanmu? Aku cuma mau ngomong. Diam kau, berisik sekali. Sudah kuduga kamu nggak menang. Tak apa, beli banyak. Lain kali pasti menang. Ya, benar juga. Aktifkan kemampuan putar waktu. Tiket yang semula 500.000 sekarang jadi kertas bekas. Apa aku pernah bilang ini? Scratch Lotre, 10.000. Tunggu, dua. Gagal. Ketiga. Gagal, tak apa. Keempat. Coba lagi. 9. Tak apa, tenang saja. 13. Kok si anak ini terasa nggak asing? Bos, nomor 17. Terakhir. Di sini belanja biasanya beli satu-satu. Beli begini baru pertama kulihat. 17 nomor hoki aku boleh. Aku juga ada firasat kali ini pasti menang besar. Penipu. Cuma 10.000, mau menang 10 juta. Kalau aku menang, kalau kamu menang, kau suruh aku apa? Aku akan lakukan. Oke, itu janji kamu. Kalau aku menang, aku bayar 10 juta beli 1000 tiket konser Rama Pradana. Gimana? Tunggu dulu. Kok kamu tahu aku punya tiket konser Rama? Tak usah tanya. Apa mau? Jual. Apa dia bodoh? Amat ditangkap. Tiket ini cuma kertas bekas. Wah, benar-benar menang. Menang. Sial, aku habiskan ribuan, paling cuma menang 5. Kenapa kamu beruntung? Ayo sini, ku bilang. Aku punya kekuatan, bisa lihat masa depan, percaya? Bisa lihat masa depan? Aku malah Superman. Kamu beruntung sekali. Ini, kasih ke Bapak Rizky. Dia janji jual 1000 tiket ini. Kita sudah sepakat. Sudah taruhan, tak bisa dikembalikan. Tenang, takkan ingkar janji. Bang, harus bilang bodoh atau cuma buta? Rama sudah ditangkap, konsernya batal. Tiket-tiket ini tak bernilai. Buat apa kau beli? Tentu saja beli dan jual. Ini mah 500.000 satu tiket. Bang, tunggu. Ada apa lagi? Bang, kamu tahu berita rahasia? Aku bilang tadi kan, aku bisa lihat masa depan. Berita 8 cuma fitnah. Rama tak ada pelecehan. Besok bebas bersalah. Konsernya tetap berlangsung. Bang, kau lebih hebat dari peramal itu. Simpan kertas sampah ini. Buatlah pantat saja. Besok jam 2 di sini aku tunggu. Jual 500.000 satu tiket. Telat 1 menit, tiap tiket tambah 100.000. Bang, kalau ada uang, berobatlah. Kalau enggak, cari donasi. Gila. Dasar bocah. Besok tunggu kau memohon padaku.
Siapa? Rizky, bangun. Lihat berita. Rama bebas dari tuduhan. Konsernya tetap diadakan. Seluruh dunia berebut tiketnya konsernya. Apa? Siaran berita malam ini. Penyanyi terkenal Rama Pradana diduga kasus pelecehan diambil polisi. Setelah diselidiki, kasus ini tak benar. Berita 8 fitnah. Saat ini Rama sudah bebas. Sekarang tiketnya sudah 2 juta satu tiket. 1.000 tiket yang kau simpan kemarin. Aku... Besok jam 2 siang, aku tunggu di sini. Jual 500,000 satu tiket. Telat 1 menit, tiap tiket tambah 100,000. Anak ini benar-benar bisa tebak. Menebak apa? Jangan tanya. Cepat ambil 500 juta dan antar ke rumahku. Kenapa? Sudah aku bilang, jangan tanya. Cepat pergi saja. Bang, aku datang. Oh, 100 juta sudah aku bawa. 1.000 tiketku mana? Sini saja. Kau telat 1 menit. Sekarang 600 juta. Kamu telat 1 menit. Sekarang 600 juta. Jangan. Bang, aku cuma telat 1 menit. Boleh tolong maafin. Aturan tetap aturan. Lagian, harga tiket ini sekarang kamu tahu sendiri. Ya apa-apa. Kalau kamu rasa mahal, aku jual ke orang lain. Jangan. Bang, aku suruh orang antar 100 juta lagi. Jangan buru-buru ya. Halo Rina. Cepat antar 100 juta ke sini. Toko lotre, cepat. Bang, minum dulu. Bang, 100 juta, 600 juta, lengkap. Coba cek, Bang. Uang barang jelas. Aku pergi. Bang. Ini kartu namaku. Nanti, kalau ada info dalam lagi, hubungi aku. Lihat nanti. Hati-hati. Pak, ke rumah sakit. Cepat ya. Operasi Ayu, 500 juta. Utang judi ke Hendra, 100 juta. Sekarang semua ada. Sayang. Arif, kamu utang berapa sih? Utang sampai ke rumah sakit. Sayang jangan panik. Aku ada uang sekarang. Aku segera tiba. Sebentar lagi ya. Pak, ada masalah. Cepat. Utang tak bayar, jatuh juga pantas. Sayang. Arif, salahkan saja dirimu sendiri. Kau bunuh istri dan anakmu. Hendra, aku habisi kau. Kemampuan putar waktu aktif secara otomatis. Putri dalam bahaya. Pak, cepat ke rumah sakit. Halo, sayang. Katakan pada Hendra aku ada uang. Aku segera antar. Tunggu aku. Arif, kau masih bohongi aku. Sebenarnya kau utang judi berapa? Dia mau telepon polisi. Rebut ponselnya. Halo? Pak, ada masalah. Cepat. Sayang, jangan lompat. Lagi!
Lagi! Lagi! Kenapa aku tak terserah? Maaf, sayang. Aku tak bisa. Kenapa? Arif, istrimu yang melompat sendiri tak bisa salahkan orang lain. Sebelum istrimu masih hangat, potong ginjalnya. Bisa digunakan ganti hutang judi. Hendra, ku bunuh kau. Kemampuan putar waktu aktif secara otomatis. Bang, aku cuma telat 1 menit. Bolehkah maafkan aku? Ini waktu yang lebih awal. Aku masih punya kesempatan. Boleh nggak, Bang? Bilanglah sesuatu. Jual aku urusan, Bang. 60 ya? Aku cari orang sekarang. Gak usah. Punya mobil? Itu. Antar aku, Gres. Aku antar. Kau harus jual. Nanti saja, jalan. Kanannya depan. Oh, oke. Akhirnya, kebetulan. Bang, aku tunggu di sini. Jangan paksa aku. Aku mohon, jangan paksa aku. Aku akan melompat. Aku mohon. Ya udah, lompatlah. Kalau kau jatuh, aku akan ambil ginjalmu buat ganti hutang suamimu. Aku sudah cerai dari Arif. Aku mohon. Kau mau uang, minta padanya. Jangan cari aku. Dia di kasino kalah sampai habis-habisan. Mana ada uangnya? Kalau nggak kamu, siapa lagi? Dia mau lapor polisi. Rambut ponselnya! Berikan! Jangan! Aku mohon. Jangan paksa aku. Kalau kau paksa aku bakal lompat. Lompat! Lompat! Sayang. Sayang, tahan. Hendra. Kau mau apa? Dengar ya, kalau aku mati, kau tak dapat apa-apa. Kau lebih berharga mati dari hidup. Kemampuan kembali waktu aktif. Kau punya apa melawanku? Cari-cari untuk dapat uang saja. Ini sehari lalu. Kayaknya cuma kematian yang bisa balik ke waktu lebih awal. Kalau cepat ke sana, pasti bisa selamatkan Putri. Tapi kalah kesempatan dapat uang. Tak bisa terus menunda. Harus selesaikan utang Hendra dulu. Belum juga. Bos, yang terakhir. Di sini biasanya beli satu-satu. Beli kayak kamu, baru pertama kulihat. Diam kau! Cepat! Aku belum bicara. Wah, menang! Uang! Cepet! Ambil! Hendra, aku mau taruhan sama kau. Hendra, aku mau taruhan sama kamu. Arif, kau benar-benar berani datang. Kau kira kau cuma bercanda? Pria, jaga janji. Kau sungguh tak tahu diri. Putri kau sakit otak, baru dapat uang, langsung main judi. Aku juga tak mau, tapi aku tak punya pilihan. Selamat datang. Bilang, mau main apa? Kau dan aku, 1 lawan 1, Banda Cemeh. Aku tak pernah kalah. Yakin mau main denganku?
usah lama-lama, cepat mulai. Oke, aku suka. Tak usah lama-lama, habisi saja. Seratus. Taruhan dasar. Oh ye. Sekali main, langsung besar. Lagi hoki, tak bisa. Arif, mau main lagi dengarmu. Kau sendiri all in. Jangan salahkan aku. Aku ikut, buka. Pasangan raja. Arif, masih muda, kepedean. Aku pasangan as, sedikit lebih besar. Aku tahu. Dasarnya 100.000. Ikuti. Bilang. Fold. 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 Cukup Arif. Gimana main begini? Ada aturan, tak boleh fold. Tak ada. Aku cuma merasa mainmu tak jantan. Kalau begitu, main langsung saja. All in. Bagus. Aku suka. Arif, kau takkan mundur kan? Tentu tak. All in. Aku buka. Tunggu dulu. Arif, aturan kasino. Tak boleh mundur. Sudah terlambat untuk mundur. Aku tak akan mundur. Aku taruhkan lebih. Taruh lagi? Kau cuma bawa 1 juta. Taruh apa? Kasino Bang Hendra punya permainan. Taruhan tambahan. Kenapa aku tak boleh main? Roda maut Rusia. Itu taruhan nyawa. Taruh saja. Kau yang bilang. Di depanmu ada revolver 5 peluru. Siapkan peluru. Tembak dirimu sendiri. Jika kau selamat, 1 tembak 1 juta. 2 tembak 2 juta. Dan seterusnya. Paling banyak berapa peluru? Paling banyak di kasino ini. 3 peluru. Kau tahu hasilnya? Coba cerita. Tembak kepala. Otak pecah. Mereka cuma sial. Tiga peluru. Arif, 3 peluru. Hanya setengah kesempatan hidup. Yakin tak mau pikirkan lagi? Empat peluru. Aku tahu kau butuh uang. Tak usah sampai begini. Lima peluru. Kau mau mati. Lima peluru? Kamu gila? Kalau taruhan, taruh besar. 5 peluru. Kamu pasti mati. Dia pasti kalah sampai gila. Nyawanya pun dipertaruhkan. Semua menjauh. Awas, kena darah. Peluru ada 6 ruang. Kalau beruntung, pasti ada 1 kosong. Betul. Tapi kemungkinan besar kau mati. Berani kau taruhkan. Siap. Kalau kau mati, tubuhmu ganti hutang. Oke. Kalau aku menang, nyatakan syaratmu. Siap. Itu kata kamu. 5 peluru. Cukup tembak sekali.
Kalau aku menang, semua chip kan hapus semua hutang judi. Taruh atau tidak? Janji tak bisa diingkari. Aku terima. Ini surat hutang. Tapi aku mau cek pistol. Pistolmu perlu dicek. Tentu. Aku nggak percaya. Pistol aman. Kan? Siapkan pembersih lantai. Tembakan pertama. Pengawal, bersiap membersihkan. Tembakan kedua. Tembakan ketiga. Tembakan keempat. Tembakan kelima. Pengawal, bersiap membersihkan. Kok kayaknya udah dibilang banyak kali? Waduh, dia beneran menang. Kok bisa kosong? Anak berkah. Gak mungkin. Berikan pistolnya. Kamu udah cek tadi. Gak percaya. Cek lagi. Sekarang gimana? Kamu menang permainan ini. Permainan kita belum selesai. Kamu takkan menang kali ini. Hutangmu tetap harus dibayar. Jangan lama-lama, cepat buka. Kenapa dia begitu yakin? Kartu dia apa sih? Tenang, bos. Kamu 3 raja. Dia cuma pasangan as dan 3. Arif. Hoki kamu habis. Aku 3 raja. Kamu mau kalahkan aku? Bang Hendra 3 raja. Dia bisa menang cuma kalau 3 as. Mimpi! Kalau dia 3 as, aku makan meja ini. Ngapain lama-lama? Buka! Arif, pasangan as aja berani all in. Yang beri kau nyali. Lihat baik-baik. Bukan 2, 3. Wah, ternyata 3 as. Gak mungkin. 3 as lawan 3 raja. Serangan mati. Mana mungkin? Kau jelas punya 2 as dan 1 3. Mana mungkin dari 3 as? Pak Hendra, aku belum buka. Kok kau tahu kartu aku? Apa kalian curang? Tak ada curang. Aku tebak. Maaf, tebakanmu salah. Aku menang. Kasih kwitansinya. Arif, beruntung sekali. Sekalian saja main lagi. Gak usah. Aku udah janji sama istriku. Gak bakal main lagi. Mulai hari ini, kita sudah selesai. Jangan ganggu keluargaku lagi. Tentu saja. Terima kasih. Dasar tak becus. Bagi kartu pun tak bisa. Bos, aku bersumpah aku tak salah bagi. Ku kasih dia 2 as dan hati 3. Jadi jelaskan, kenapa hati 3 jadi skop as? Aku tak tahu, dia pasti curang. Aku pasangan as. Sedikit lebih besar. Bukan 2, 3.
Berhenti! Kenapa? Ada apa lagi? Dealer kami curiga kau curang. Saat ini kau masih menyembunyikan hati 3 yang belum kau musnahkan. Sekarang di tubuhmu pasti masih tersembunyi hati 3 yang belum kau musnahkan. Kalian mencurigaimu. Aku belum mencurigaimu. Kurung tangan kalau curang. Kalau ada bukti, tunjukkan. Kalau begitu, buktinya mana yang menunjukkan aku curang? Tak keberatan jika orangku periksa. Kalau aku keberatan? Keberatan juga tak guna. Periksa. Tunggu dulu. Kamu maksud ini? Ini buatmu. Kau memang curang. Potong tangannya. Hendra, go. Berhenti! Dealer, kami curiga kau curang. Di tubuhmu pasti masih ada hati 3 yang belum kau musnahkan. Kalian mencurigaimu, aku belum mencurigaimu. Kurung tangan kalau curang. Kalau ada bukti, tunjukkan. Kalau begitu, buktinya mana yang menunjukkan aku curang? Tak keberatan jika orangku periksa. Tentu saja, periksa saja. Bos, tak ada. Sekarang boleh aku pergi? Tak mungkin. Lalu hati 3 itu kemana? Utang judi-judi sudah beres. Tapi waktu ini, Rizky pasti sudah keluar dari toko lotre. Kota Samudra Besar. Mana aku cari dia? Setelah diselidiki, kasus Kimi tak benar. Berita adalah fitnah. Saat ini Rama Pradana sudah bebas. Sisa waktu Rama bebas tak sampai jam lagi. Aku harus segera sebelum berita pagi temukan Rizky. Dari dia, beli 1000 tiket itu. Kalau tidak, biaya operasi Ayu tak akan terkumpul. Tapi aku tak punya nomor Rizky. Tak bisa menemukannya. Ini kartu namaku. Nanti, kalau ada info rahasia lagi, hubungi aku. Nggak masuk akal. Aku bisa curi as hitam dari masa depan. Kenapa kartu Rizky hilang? Pasti berhubungan mati. Jika mati saat mundur, barang dari masa depan akan ikut lenyap. Tapi, aku pernah lihat kartu itu. Harusnya bisa ingat nomornya. Halo? Rizky ya? Aku Arif. Kamu siapa? Kok kamu punya nomor teleponku? Jangan tanya siapa aku. Aku tanya, 1000 tiket konser Rama Pradana itu apa masih kamu pegang? Kok kamu tahu? Aku punya tiket konsernya. Jangan tanya siapa aku. Aku cuma tanya, tiketnya masih kamu pegang. Sudah lama nggak ada. Aku buang. Buang? Buang di mana? Coba cari balik. Kamu mau apa sih? Mau beli atau apa? Aku beli. Asal kamu dalam 1 jam antar ke rumah sakit utama kota, aku beli semua dengan 10 juta. Kamu siapa sih? Kamu sengaja mainin aku ya? Aku nggak mainin. Aku juga tahu Rama Pradana ditangkap. Kau buang tiketnya. Aku beli semua dengan 10 juta. Bagus dari dibuang kan? Oke, tapi kalau kamu berani mainin aku suruh orang pukul kamu.
10 juta dari lotre sudah habis. Mana bisa dapat 10 juta untuk beli 1000 tiket itu? Benar, istriku punya. Putri, Ibu, adikmu jual motornya. Ini 10 juta, ambil. Rizky sangat sayang motornya. Uang ini aku tak bisa terima. Uang adik kandungmu tak usah takut. Besok bisa bayar lebih baik. Terima kasih, Bu. Asal nanti jauhi orang judi itu. Semua akan baik-baik saja. Bu, Arif bilang dia bisa cari uang. Masih harap dia, kalau ada uang pasti dia judi. Sudah, jangan bicara lagi. Aku cari di rumah lagi. Lihat apa yang bisa dijual. Bang, kok kamu terlihat nggak asing? Siang ini kita ketemu di toko lotre. Kamu juga? Kenapa kamu suruh aku diam? Aku tak bilang apa-apa. Sudah. Tak usah dipersoalkan. Kutemukan tiketnya. Uangnya mana? Sudah, jangan banyak omong. Ayo, aku ambil uangnya. Gawat, ada masalah. Cepat ke rumah sakit. Arif si judi datang minta uang lagi. Ibu, kok kamu pulang? Sayang, ini aku. Arif, bukannya kamu cari uang? Kok pulang lagi? Aku udah ikut ke sini. Cepat kasih uangnya. Uang apa? Uang 1 juta. Suamimu udah janjiin. Sayang, biar aku jelasin. Jelasin apaan sih? Cepat kasih uangnya. Aku lagi buru-buru. Ini uang jual mobil adikku. Uang nyawa Ayu. Mati-mati aku gak kasih. Bukan sayang, begini. Usahaku kurang 1 juta. Kasih ke aku. Besok sore nanti biaya operasi Ayu sudah kumpul. Kasih ke aku. Kasih. Arif, berapa kali kau tipu aku? Kau bilang sudah berubah. Biar aku percaya lagi. Hasilnya, kau tak berubah. Sampai 1 juta pun kau tipu. Ini uang nyawa putrimu. Arif, buka matamu. Di ranjang itu putrimu sendiri. Karena tak ada uang, dia hampir mati. Arif. Arif, istrimu lagi nangis. Kamu masih pria kah? Diam! Sayang, aku tahu dulu aku brengsek. Tapi aku sudah berubah. Hutang judi sudah kuhapus semua. Orang-orang itu takkan ganggu kalian lagi. Kamu masih judi? Kamu benaran brengsek. Mau uangnya nggak? Meski butuh uang, aku tak akan berbuat keji begini. Istri kamu cantik, rajin, tapi kau judi. Malah pinjam utang. Kau brengsek. Cukup. Jangan akting lagi. Dengar ya, kecuali aku mati, kau tak dapat uang. Kakak Ipa, aku tak akting. Aku tak sekampung dia. Biar aku bilang jelas. Dasar brengsek. Entah dari mana dia tahu nomor teleponku. Dia telpon aku. Mau beli tiket konser Rama Pradana seharga 10 juta. Aku tak takut bicara jujur. Rama Pradana itu karena kasus pelecehan sudah lama ditangkap. Tiketnya itu tak bernilai sama sekali. Arif, ini bisnis yang kau bilang. Arif, kamu sudah 30. Putrimu butuh uang berobat. Bisa kau tanggung. Tanggung jawab, Ayah Arif. Sorry. Ibu. Si brengsek mana? Di atas. Ayo. Cari mati. Rizky, jangan emosi. Sayang, aku nggak bohong. Aku bisa lihat masa depan. Rama segera bebas dari tuduhan. Nanti harganya akan naik ratusan kali lipat. Asal kita beli, biaya operasi Ayu aman. Kamu pria dewasa, nggak punya tanggung jawab. Bisa lihat masa depan. Aku tiba bisa bilang aku Superman. Sayang, percaya aku sekali lagi. Cukup. Pergi sana. Aku tak mau ketemu kamu lagi. Kak! Siapa yang kunci pintunya? Kak, kamu nggak apa-apa? Jangan ketuk. Aku bicara sama kakakmu. Habis itu buka pintu. Arif, buka pintunya.
Kamu mau apa? Sayang, aku tak tahu cara jelaskannya. Aku tahu, apapun yang kulakukan, kau tetap tak percaya. Tapi aku benar, bisa lihat masa depan. Aku buktikan sekarang. Kamu mau apa? Biar ku bilang, apa yang paling menyedihkan? Kamu bertemu seseorang, lalu kau salah. Kau ingin menebusnya, mau melunasi. Tapi akhirnya sadar, kau tak bisa apa-apa. Salahmu takkan bisa ditebus. Iya, aku bilang, apa yang paling menyedihkan? Kau bertemu seseorang, lalu kau salah. Kau ingin menebusnya, mau melunasi. Akhirnya sadar, kau tak bisa apa-apa. Salahmu takkan bisa ditebus. Putri, HP-mu akan bunyi. Itu pesan dari ibumu. Aku sia-siakan hidupku dengan napasku. Aku selalu mencintaimu. Aku sia-siakan hidupku. Dengan napasku ini, aku selalu mencintaimu. Selanjutnya, ada cangkir yang akan jatuh. Wah, kau benar. Bisa ramal masa depan. Aku melintasi jagat raya, mencari orang yang hilang 10 tahun. Cinta satu-satunya yang bisa kita rasakan. Lampaui ruang dan waktu. Aku melintasi jagat raya, mencari orang hilang 10 tahun. Cinta satu-satunya yang bisa kita rasakan, yang melampaui ruang dan waktu. Selanjutnya, adikmu akan masuk bawa pisau, mau lukai aku. 2, 1. Brengsek, aku bunuh kau. Rizky, hentikan. Brengsek, aku bunuh kau. Hentikan! Kakak, biar aku bunuh dia. Biar aku yang masuk penjara. Takkan ku biarkan dia menjelekkanmu dan ayah. Kakak, biar aku bunuh dia. Biar aku yang masuk penjara. Kok tahu aku mau bilang apa? Ku bunuh kau sekarang juga. Rizky. Lepaskan dia. Sayang, aku sudah buktikan. Aku tak seperti dulu. Kumohon percaya padaku lagi. Kakak, jangan percaya kata-katanya. Dia cuma pandai bicara manis buat menipu uangku. Arif, aku tak tahu kau bisa begini. Tapi uang ini bukan milik. Aku tak bisa kasih. Aku paham. Aku cari cara lain. Arif, dasar brengsek. Kau datang lagi cari uang Putri. Ibu, bukan seperti yang ibu pikirkan. Keluar dari sini. Aku bukan ibumu. Cepat pergi. Kalau tak pergi, aku lapor polisi. Baik. Aku pergi. Uang operasi Ayu pasti kutemukan. Putri, kenapa tak telepon aku? Kalau tak kulihat, uangmu pasti dia tipu lagi. Ibu, takkan apa? Aku tahu kamu lembut banget. Dia cuma puji sedikit, kamu langsung ikut. Kak, brengsek itu tak berusaha cari uang operasi Ayu. Dia cuma lihat kita dapat uang, baru minta uang, baru pergi judi. Tak bisa berubah. Cepat selesaikan cerai. Pisah total. Bapak benar. Kak, kita urus Ayu. Besok harus cerai sama brengsek itu. Bang, kenapa diam saja? Aku tunggu kamu bicara. Kamu tahu, aku mau bicara apa? Di masa depan, kalimat ini kamu ucapkan 3 kali. Wah, Bang, kamu ini aneh banget. Aku merasa di depan kamu kayak tak pakai celana dalam. Ya. Jangan berputar-putar. Ceritakan soal tiket. Tiket punya harga, tapi sahabatmu ini tak ternilai. 100 juta ini kubebaskan. Tiketnya juga kuserahkan. Tapi ada satu hal yang bikin aku penasaran. Bang, tolong jelaskan ya. Kau mau tanya di waktu yang kau tak tahu apa kita pernah bertemu, kan? Benar. Aku tak paham. Dari mana kau tahu nomor teleponku? Pernah. Lebih dari sekali. Kau kasih aku kartu namamu. Jadi aku punya nomor teleponmu. Aku orang bisnis. Hanya orang yang sangat bantu, baru kuberikan kartu namaku. Kalau begitu, waktu itu kau menipu aku 1000 tiket ini. Lalu aku beli lagi dengan harga mahal. Apa maksud menipu?
Aku beli pakai 1 juta. Waktu aku beli lagi, berapa harganya? 6 juta. Awalnya 500 per tiket. Tapi kau telat, jadi aku naikkan harga. Jadi 600 per tiket. Bang, kau tak terlalu jahat. Kalau Rama benar-benar bebas, berkat pengaruhnya, harga tiket pasti naik sampai 2 juta. Bang, aku masih tak paham. Kalau semua terjadi seperti katamu, kenapa sekarang tak sesuai dengan skenario aslinya? Di waktu itu, aku berusaha keras, tapi tak bisa selamatkan. Jadi aku harus cari cara lain. Itu istrimu kan? Memang menyedihkan. Demi selamatkan satu orang, harus ulang ratusan kali. Tapi di mata mereka, kamu tetap orang yang gila judi. Ya, dulu aku benar-benar brengsek. Jadi Putri tak maafkan. Aku paham. Tenang saja, Bang. Dengan kekuatanmu, tak sampai 2 minggu, pasti kamu terkenal di kota Samudra. Nanti, pasti bisa balikan dengan kakak ipar. Oh ya, Bang. Besok aku ajak kenal teman aku. Dia lagi cari negosiator hebat. Dengan kekuatanmu, buatmu pasti sangat mudah. Ya. Besok bahas besok. Selesaikan tiket dulu. Ayo. Aku sudah makan. Kenapa aja ke sini? Ada apa? 10 menit lagi, TV akan siarkan Rama bebas dakwaan. Berita malam. Bang, kamu mabuk ya? Rama itu orang publik, pelaku pelecehan, bisa dipenjara seumur hidup. Dia difitnah, bentar lagi jelas. Jangan bilang kamu fans buta sama kakakmu yang buta cinta. Aku paling benci fans buta kayak kalian. Kakakmu di penjara, sepatunya sudah panas, kalian masih berhayal. Bebas bersalah, hidup mati demi idolamu, pinjam uang buat voting. Punya uang itu, kenapa nggak kasih ke orang tua sedikit saja? Kenapa? Apa aku menyentuh lemahmu? Kami bukan fans, cuma bicara fakta. Omong kosong! Benci sama kalian orang sampah kelas bawah. Kok kamu ngomong gitu? Whisky, suka menuduh orang. Kamu juga menjijikkan. Siapa yang menjijikkan? Kamu cari masalah, ya? Sebelum bertindak, kamu harus pikir baik-baik. Pikir apa? 3 blok dari sini ada patroli polisi. Sekarang, pukul kepalaku dengan botol ini. Polisi bisa sampai dalam 3 menit. Kau akan berlutut minta maaf, bilang kau mabuk tak sengaja mohon maaf padaku. Kau kasih 100 juta. Aku tak mau kau masuk penjara 3 tahun. Kau percaya? Pukul orang melanggar hukum. Taruhan tak melanggar hukum. Kau bilang Rama akan bebas. Kalau tak bebas, kau mau bagaimana? Tak bebas, habisin semua arak ini. Kalau kau kalah? Kalau aku kalah, aku habisin 2 kali lipat. Harus minum arak ini. Jangan banyak ngomong. Kalian serius? Minum begini bisa mati. Kau tahu? Kau bilang 10 menit. Sekarang waktu kurang lebih 1 menit. Selama 1 menit tak ada berita. Ku bekap kepalamu. Habisin ini. Tak perlu 1 menit. 3 detik lagi. Kakek, tunggu. 3. 1. Siaran khusus Berita Malam. Penyanyi terkenal Rama Pradana diduga kasus pelecehan diambil polisi. Setelah diselidiki, kasus ini tak benar. Berita 8 fitnah, saat ini Rama sudah bebas. Konsernya di Kota Samudra akan tetap diadakan. Kamu tahu rahasia? Aku tak bilang. Tapi kok bisa tepat detik? Kamu kalah. Cepat minum. Baiklah. Udah, cuma bercanda. Bang, jangan judi lagi. Baiklah, Bang. Maaf ya. Bang, kali ini aku sungguh kagum. Mulai sekarang, kamu kakakku. Apa maksudnya? Bang, di kartu ini ada 200 juta. Hasil jual tiket. Harga tertinggi pasar, 2 juta. 1 tiket. 1000 tiket jadi 200 juta. Kamu tak mau uangnya? Aku tak mau. Mulai sekarang, ikut Bang. Tak usah khawatir. Uang... Oke. Besok aku panggil kamu. Ketemu temanmu. Oke.
Bang, kita janji ya, besok ketemu. Aku pergi dulu, urus tiketnya. Besok aku tunggu kabar baikmu, Bang. Oke. Dasar tak bisa berubah. Cepat saja urus cerai dengan dia. Pisah selamanya. Ayah bener. Kak, kami urus Ayu. Besok harus dengan cowok itu cerai. Arif, ayo kita cerai. Aku tunggu di depan kantor catatan sipil. Halo sayang, aku lagi bayar di RS. Tunggu aku sebentar, boleh ya? Sudah, jangan bohong lagi. Aku tunggu setengah jam. Kalau tak datang... Sayang, jangan ngawur. Baik, aku segera ke sana. Sudah, Tuan. Sayang, operasi Ayu akan lancar. Nanti aku tak ke RS denganmu. Biar orang tuamu tak kesal lihat aku. Kita sudah cerai. Panggil namaku saja. Baik, tunggu Ayu keluar RS. Aku ke sana. Demi kesehatan Ayu. Jangan muncul lagi. Tapi Ayu juga anakku. Ada ayah seperti kamu. Dia malu. Sayang, aku akan dapatkan kalian kembali. Aku bersumpah. Halo, Pak Manajer. Aku mau tebus rumah yang aku gadai. Tuan Arif, kalau mau tebus, minimal 3 miliar. Dokter, biaya operasi cucuku bisa ditunda 2 hari lagi. Kami sungguh tak bisa kumpulkan uang sebanyak itu. Biaya operasi Ayu sudah dibayar. Apa? Tak salah lihat? Tak salah, 500 juta sudah lunas. Operasinya besok pagi. Bisa cek siapa pembayarnya? Tak ada nama, bukannya kalian yang bayar. Baik, aku tanya lagi. Ibu, Arif sudah cerai. Putri, biaya operasi Ayu kamu yang bayar kan? Uang 1 juta itu aku belum sempat bayar. Aku pergi sekarang. Ah, tak usah. Sudah ada yang bayar. 500 juta. Apa? Halo sayang, aku udah dibayar di RS. Tunggu aku sebentar ya. Gak mungkin. Gak mungkin apa? Saat proses cerai, Arif bilang di telepon, dia yang bayar. Omong kosong. Dia cubi. Dari mana 500 juta? Pasti Rizky yang bayar. Dia bilang mau pinjam. Tapi teleponnya tak bisa dihubungi. Pasti Rizky. Selain dia, siapa lagi? Arif, kita sudah... Kau mau apa? Aku dulu brengsek kalah cuti rumah kita. Tapi kini sudah kubeli lagi. Kau dan Ayu tak usah sewa rumah. Dari mana uangnya? Aku sama teman bisnis sama-sama. Hasilnya saat Ayu pulang, ingat pindah kembali. Aku pergi. Jangan judi lagi. Uangnya benar tak dari judi? Selain judi, mana bisa dapat uang? Aku tahu kalian benar-benar benci aku. Tapi aku tak judi lagi. Pergi dulu. Bang Arif, kau sudah ramal masa depan kan? Kau bilang operasi Ayu hari ini akan sukses. Kenapa hari ini kau ke RS ini lagi menunggu? Kamu tak punya anak, tak paham. Aku memang tak paham, Bang Arif. Tapi hari ini kita janji dengan Ibu Indah dari grup Prameswara. Tak boleh telat. Tenang saja, tunggu saja, tak apa. Kan kamu bilang Arif sudah berubah. Kok anaknya operasi masalah besar tak muncul juga? Mungkin dia takut kalian marah. Kalau ketemu dia, ku bilangin dia. Arif tak datang ya sudah. Rizky kenapa? 2 hari tak muncul.
Dokter. Gimana anakku? Operasi sukses. Dirawat beberapa hari, bisa pulang. Terima kasih, dokter. Pam Arif, ayo aman. Ayo cepat pergi. Oke. Arif. Apa aku akan mati? Bang Arif, kamu kenapa? Aku baru saja lihat masa depan. Putri sakit, sangat parah. Sulit diobati. Masa depan kabur, tak bisa kulihat, tak tahu pasti apa penyakitnya. Tenang saja Bang Arif, teknologi medis sekarang sudah sangat canggih. Asal kita dapat uang banyak, pasti penyakit Ibu Putri bisa sembuhkan. Benar juga. Ayo pergi ke grup Prameswari. Oke. Putri kecil, belakangan ini kau sibuk terus. Tubuh pasti tak kuat. Carilah waktu, periksa kesehatanmu. Pesan dari siapa? SMS spam. Kak, Bu Indah lagi rapat. Kita tunggu di sini. Anggurnya mahal. Hei, teman lama, ini yang kubilang. Teman saya, Arif. Kuberi waktu 5 menit buktikan nilaimu. Waktu mulai. Teman lama, ini orang yang kamu kenalkan. Tak profesional. Aduh, jangan begitu. Orang yang aku kenalkan mana pernah mengecewakan. Iya kan? Bang, grup Prameswari, distributor anggur dunia, kelas premium. Sekarang lagi cari promotor bisnis global. Secara sederhana, itu ahli negosiasi. Maksudnya kau usahakan keuntungan untuk grup mereka. Negosiasi ini bagimu pasti mudah sekali. Paham. Kau masih punya 3 menit. Gak usah 3 menit. 1 kalimat. Anggur ini palsu. Apa maksudmu? Minggu lalu, kamu beli dari Prancis 100.000 botol anggur senilai 100 miliar. Rencananya malam ini, usai rapat, luncurkan ke pasar. Iya kan? Anggur ini datang dari sumber khusus, selalu dijaga. Kecuali ayah dan asisten, tak ada yang tahu. Dengar dari mana? Teman lama, anggap saja dia sebagai peramal. Ya sudah. Omong kosong, ini rahasia bisnis perusahaan kami. Cepat bilang, atau aku lapor polisi. Lapor polisi? Terserah kamu. Aku tak peduli. Tapi aku harus peringatkan, 100.000 botol anggur ini palsu. Kalau sampai ke pasar, akibatnya tak terbayang. Penipu. Beraninya menipu aku, Indah. Keamanan! Usir mereka. Jangan. Teman lama, kamu lagi ngapain sih? Rizky, kukira kau teman lama, ternyata kau cari penipu bersama menipuku. Aduh, dia bukan penipu. Kenapa tak percaya kata-kataku? Usir aku boleh, tapi aku harus minta kau pikir baik-baik. Grup Prameswari, 3.000 distributor di seluruh negeri. Layani ratusan juta konsumen. Kalau anggur ini ke pasar, minum saja bisa mati. Bayar ganti rugi remeh, tapi itu kejahatan. Ibu Indah juga akan dipenjara. Sisa hidupmu di penjara saja. Indah, aku tahu bisnismu sekarang besar, tapi kamu tak bisa selalu mandiri begitu. Iya kan? Anggur ini ada masalah nggak? Kirim aja ke tes. Kalau nggak tahu, kalian keluar dulu. Ibu Indah, kamu harus bersyukur bertemu aku. Kalau tidak, masa depan cerah Prameswari akan hancur di tanganmu. Wine ini produk baru Prancis Raya musim ini. Dari rekan dekat, masuk melalui jalur khusus. Terus kenapa? Kamu tak tahu apa-apa soal anggur. Kebun Anggur Raya merupakan merek terkemuka anggur. Kualitasnya premium, diakui seluruh dunia. Aku tak paham anggur, tapi aku tahu ini palsu. Minum saja, bisa mati. Aku akan suruh tes anggur ini. Kalau tak ada masalah, kamu habis. Ibu Indah yang sekeras batu juga mau dengar saran, sungguh luar biasa. Kamu. Teman lama, jangan marah.
Dia juga bermaksud baik. Hari ini beri Rizky muka, biar kau tahu sebabnya. Ibu Indah selalu sepanas es begini. Aku sangat menantikan melihat sisi lainmu. Mbak Indah, ada apa? Periksa anggur ini. Kasih hasilnya 2 jam lagi. Baik. Sudah kublokir seluruh gedung ini. Sebelum hasilnya keluar, jangan harap keluar dari ruangan ini. Kenapa? Ke toilet pun nggak boleh? Tersenyum saja. Kalau hasilnya aman, aku akan gugatmu karena mencuri rahasia bisnis. Sudahlah, gugat apa gugatnya. Lapar. Ibu Indah, gak mau urusin. Mau makan steak? Aku juga 2 porsi. Kirim 2 porsi file merah ke kantor eksekutif. Terima kasih. Kayak lapar mati. Satu botol anggur juga. Ibu Indah, hasilnya sudah keluar. Hasilnya gimana? Cepat bilang. Tak apa, cepat bilang. Aku suruh manajer bisnis cek langsung. Bawa 3 sampel. Tapi ketiga sampel... Gimana? Cepat bilang. Ibu Indah, ketiganya minuman palsu. Mana mungkin? Barcode dan labelnya benar semua. Tapi sulfur dioksida melebihi standar. Lagian, ada alkohol industri di anggurnya. Aku keluarkan 500 miliar. Dia berani? Ibu Indah, perilakunya sangat keji. Lagian, dia sengaja menjebak ibu. Minum anggur ini bisa mati. Halo, nomor telepon yang Anda hubungi tidak aktif. Tidak aktif. Mana mungkin? Ibu Indah, kami sebentar lagi negosiasi sama Mardasari. Kalau di saat begini ada masalah, semua akan hancur. Untung Ibu Indah cek anggurnya. Kalau tidak, tak terbayang akibatnya. Sama-sama. Sama-sama. Tuan Arif, terima kasih. Teman lama, kan ku bilang orang yang ku bawa mana mungkin jelek. Ibu Indah, lihat. Aku bantu grup Prameswari selesaikan masalah besar ini. Harus Ibu bisa kasih hadiah. Tuan Arif adalah penolong grup Prameswari. Berapapun, silahkan katakan. Berapa? Setidaknya 500 juta. Ku beri 5 miliar. Plus gaji tahunan 5 miliar sebagai CEO. Tuan Arif, silakan bergabung ke grup Prameswari. Jangan... Boleh juga, iya kan? Tapi aku ada syarat. Syarat apa? Silakan. Aku nggak datang kerja. Nggak kerja, mau aku gaji. Iya, kalau ibu setuju, kita bisa tanda tangan sekarang. Ibu Indah datang kerja tepat waktu. Kau dapat banyak uang tanpa kerja. Kau pikir kau siapa? Kalau begitu, nggak usah bicara. Yuk, kita pergi. Ayo. Jangan, tak kerja pun tak apa. Tapi negosiasi dengan Magasari minggu depan, Tuan Arif harus hadir. Aku pikir-pikir dulu. Ibu Indah hebat. Aku pergi dulu. Aku juga pergi. Tuan Arif ini sebenarnya dari mana? Sudah ku bilang, dia memang peramal. Jangan main-main. Kamu yang main-main. Pokoknya 1 triliun itu pasti sepadan. Pergi dulu. Bang, kamu hebat banget. Ibu Indah jarang sekali bisa dikendalikan begini. Hari ini, uang ini ada jasa kamu. Kita bagi 2. Jangan. Ambil saja. Kalau enggak, jangan ikut aku lagi. Baiklah, aku cairkan di bank. Nanti aku transfer ke rekeningmu. Transferkan 1 juta ke aku. Sisanya belikan saham. Bang, kamu mau ajak aku kaya raya? Ku bilang beli saham mana, kapan dijual. Harus persis waktu yang ku beri.
Paham? Baik, pasti berhasil. Dengan kemampuan Bang Arif, pasti mendunia di saham. Siapa legenda saham? Siapa bapak investasi? Di hadapan Bang Arif, mereka semua kalah. Dengar ya, jangan sok hebat. Tak mau orang tahu soal aku. Paham? Tenang saja Bang, aku bukan bodoh. Bang, kalau pakai kemampuanmu, tak lama lagi kamu bisa jadi orang terkaya. Nanti dapat uang, kamu mau beli apa? Arif, aku akan mati kan? Bang, kamu tak apa? Aku tak apa, aku pergi dulu. Nak, mau ramal tak? Aku lebih jago. Tak usah. Kado dari takdir, sudah ada harga di baliknya. Yo, ramal saja. Pokoknya aku nggak percaya. Ramalan ini harus tulus. Tadi kamu bilang hadiah takdir itu apa maksudnya? Tuhan pernah beri kau hadiah, bisa kau pakai saat kritis, balik masa depan. Kok kamu bisa tahu? Kenapa disebut sesal? Karena tak bisa diperbaiki. Perbaikanmu cuma permukaan. Tuhan adil. Dapat sesuatu, pasti korbankan yang lain. Sembarangan saja. Tuhan beri hadiah sebagai tukar, diambil yang paling berharga. Meski kau ubah sebab akibat, Tuhan akan di waktu lain hitung lagi. Arif, aku akan mati ya. Sesal takdirmu tak bisa kau hapus. Kali ini gratis saja. Lain kali bayar ya. Hak! Pak Tua! Tuan. Pak Tua. Arif, selama 2 hari ini kamu pernah ketemu Rizky? Enggak, kenapa? Dia hilang. Apa? Putri, ada apa? Kenapa Rizky bisa hilang? Usai kamu pergi, Rizky bilang biaya operasi kurang, mau pinjam uang, terus dia hilang. Telepon tadi angkat, SMS tadi balas. Ayah ibu hampir gila. Sudah lapor polisi? Sudah, suruh pulang tunggu kabar. Harusnya tak apa, dia sudah dewasa. Tunggu 2 hari. Arif, aku takut dia pinjam utang liar. Demi Ayu, dia rela berani. Kau harus bantu dia. Percayalah. Aku percaya. Sudah ketemu. Kasino Hendra. Kamu berani sekali ya. Berani curang di kasino saya. Bang Hendra, operasi butuh uang. Aku terpaksa baru curang. Jangan cari alasan. Kau tak tahu? Tanya saja sana. Kasino saya sejak didirikan, tak ada yang curang bisa keluar dengan aman. Bos, Arif juga curang kan? Kok dia bisa keluar? Dia bukan... Tak bisa diam ya. Arif suami kakakmu kan? Aku akui, dia hebat. Aku sampai sekarang tak paham dia curang gimana. Terus diakui, hebat sekali. Sangat hebat. Curang sampai ke kasino saya. Tapi kau tak sehebat kakak iparmu. Kau curang di kasino saya dan tertangkap langsung. Kau katakan, kita urus bagaimana? Aku tak akan berani lagi. Aku tak akan datang lagi. Ini pasar ya. Kau masih mau datang lagi? Bang Hendra, aku lagi. Aku tak bunuhmu. Kamu curang? Cukup potong satu tanganmu. Yang mana yang akan kupotong? Jangan, aku benar-benar salah, Bang Hendra. Boleh maafin aku? Oke, kalau gitu siapkan 1 miliar ganti rugi namaku. Masalah selesai.
Bang Hendra, aku tak ada uang. Tak ada uang. Oke, kamu masih punya tubuh kan? Kalau enggak, aku jual kamu ke luar negeri buat bayar hutang. Jangan. Jangan. Kamu yang atur. Hentikan. Kak Arif. Kukira siapa? Ternyata Arif, saudaraku. Hendra, lepaskan dia sekarang juga. Dia curang di kasinoku. Dan kuculik langsung. Kalau ku lepas dia, muka aku mau taruh mana? Jangan kira aku tak tahu apa yang kau lakukan. Lepaskan dia sekarang. Semua masih bisa dibahas. Hansaman aku? Operasi kasino. Jual organ tubuh. Kalau tertangkap, sisanya hidupmu harus habis di penjara. Arif, kau tahu segalanya. Kenapa tak tahu kau tak boleh datang hari ini? Aku datang menasehati. Serahkan diri sekarang. Bisa dapat hukuman ringan. Arif. Main hero saja cukup. Kenapa bawa istri? Dasar brengsek. Ya sudah datang. Tinggal saja hari ini. Hendra, kusarankan jangan terus lanjut di jalan kejahatan. Serahkan diri. Itu pilihan terbaik. Oke, kita taruhan. Kalau kau menang, aku segera menyerah. Bilang taruhan apa? Kau main roda maut di sini dulu. Kau menang 5 kali berturut. Kau anak emas kan? Kita taruhan lagi. Kalau kau menang, aku segera menyerah. Jangan. Tenanglah, percayalah. Ayo, tunggu di sana. Oke, aku taruhan. Arif, kamu gila. 5 peluru, peluang kena 83%. Jangan taruhan. Kamu cuma menang sekali. Kamu pikir kamu anak pilihan Tuhan? Jangan banyak ngomong, tembaklah. Jangan, Arif. Kau janji padaku takkan judi lagi. Sayang, aku takkan apa-apa. Tenanglah. Hoki takkan selalu menolong bodoh. Arif, di kehidupan lain, waspada. Sayang, awas! Sayang, kau masih peduli padaku. Kenapa bisa begini? Kamu yang bilang kan? Aku anaknya Tuhan. Sayang, awas! Jangan gerak! Hendra, kau buka kasino ilegal, melakukan kejahatan. Bukti sudah lengkap. Kau ditangkap secara hukum. Ayo! Arif, bilang padaku, kau bisa gimana? Anggap saja aku memang anaknya Tuhan. Aku tak terima! Jit, gimana main? Ayo! Cepat! Rizky! Anakku, kau tak apa? Aku tak apa. Kakak Ipah yang tolong aku. Jangan kira kau tolong Rizky, kami bisa maafkan kau. Ibu, itu cuma prasangka ibu. Kakak ipar sekarang benar-benar berubah. Berbeda di mana? Masih sama-sama brengsek. Aku juga merasa sikap kasar Arif sudah hilang. Semoga dia benar bertobat. Judi pasti kalah. Jangan judi. Ayo, kita pergi dulu. Biar kakak dan kakak ipar bicara sendiri. Gak boleh. Aku gak setuju mereka berdua sendirian. Kakak ipar yang selamatkan aku. Maafkan dia. Ayo. Ayo. Tadi kamu panggil aku apa? Nggak panggil. Panggil 2 kali. Nggak panggil, kamu salah dengar. Sudah panggil sayang, kapan kita nikah lagi? Tunggu orang tuamu maafkan kamu dulu. Ayo, pergi. Tunggu dulu. Yang aku suruh kamu cek kesehatan. Sudah? Sudah, nggak apa-apa. Yakin?
Sudah, ada apa-apa. Selama 2 hari ini kondisinya membaik. Besok aku rencana bawa dia pulang. Malam besok, aku sama Ayu ke rumah orang tua. Mau ikut? Kamu mau ajak aku? Itu orang tuamu? Ya, tentu. Oke. Arif. Apa aku akan mati? Tunggu sebentar. Bang, Rob, saham yang kau beli banyak itu semua naik. Sudah sesuai waktunya kau minta, semua dijual. Kita untung 3 miliar lebih. Baik, sekarang kau bantu aku daftarkan perusahaan. Perusahaan saham? Perusahaan farmasi? Buat Putri ya? Iya. Oke, jadi obat khusus untuk apa? Ada kategori? Atau kau tahu Putri sakit apa? Mungkin karena aku terlalu sering ulang waktu. Masa depan kini kabur. Soal penyakit Putri, aku juga belum tahu. Baiklah, aku daftarkan perusahaan dulu. Tunggu kabarin. Aku cari orang hebat. Kita mulai riset. Oke, sampai sini dulu. Putri, mending besok aku temani. Kamu cek lagi badanmu ya. Gak usah, gak apa-apa. Tenang aku, ya? Kamu lihat apa-apa? Aku mau mati ya? Jangan ngawur. Cuma cek kesehatan biasa. Arif, jangan ngejarin aku. Ayu masih kecil, aku gak boleh sakit. Jangan dipikirkan. Kalau ada masalah, teknik medis sekarang sangat maju. Tak ada penyakit tak bisa diobati. Tenanglah. Ayo. Gimana dok? Aku sakit apa sih? Jadi, Hasilnya normal. CT dan EKG rutin tak ada masalah. Ekokardiogram dan angiografi tak ada kelainan. Cuma, aktivitas sel imunmu agak tidak normal. Mungkin ini karena terlalu banyak stres. Jaga emosi sehari-hari. Lihat, ku bilang tubuhku tak ada masalah. Kamu bikin aku takut. Syukurlah. Terima kasih, Dok. Ayo pergi. Aku pulang dulu. Ayu perlu dirawat. Aku tahu maksudmu. Cuma, Ayu masih benci kamu. Malam ini aku pulang. Bicarakan sama dia. Besok jemput kami. Baik. Putri, sudah begitu memahami. Tenang saja, nanti aku pasti buat kamu dan Ayu hidup enak. Aku percaya. Ayo. Hati-hati. Ada apa lagi? Dokter, aku mau tanya, ada nggak penyakit langka yang tak terdeteksi dan cepat sekali kambuh? Dan kemajuan medis sekarang, apa ada penyakit yang tak bisa diobati? Jangkauannya terlalu luas. Secara medis manusia, persentase penyakit langka mencapai sekitar 10% dari total penyakit. 7.000 jenis. Tapi biasanya bermacam-macam dan kompleks. Karena kasus jarang, gejalanya rumit. Jadi manusia belum sepenuhnya memahami patogennya. Obat efektif kurang dari 5%. Kalau kena, paling nanti mati. Ya, keluarga, kau khawatir soal tumor otak putrimu. Tenang saja, operasinya sukses, besok bisa pulang. baik. Terima kasih, Dok. Iya. Kesalahan takdir tak bisa kau hapus. Aku akan
mati ya? Jadi manusia belum sepenuhnya memahami patogennya. Obat efektif kurang dari 5%. Kalau kena, paling nanti mati. Arif, aku Indah. Grup Margasari merekrut tim ahli tawar terbaik di negeri. Negosiasinya akan dimulai besok jam 3 sore di Menara Prameswari. Aku ada urusan jam 6. Masih sempat? Kalau lancar, seharusnya aman. Baik, aku akan datang tepat waktu. Kebanyakan klausul sudah disepakati kedua belah pihak. Masalahnya, persentase komisi keuntungan. Grup Margasari maksimal komisi 15%. Targetku 20%. Baik. Ibu Indah, perusahaanmu hanya izinkan kalian berdua ikut negosiasi. Benar, ini CEO baru kami, Arif Santoso. Arif? Senang bertemu. Anak ini jelas, tak cerdik. Tunggu negosiasi. Aku langsung tawar keras. Biar dia tak sombong. Anak ini tersenyum, menakutkan. Jangan-jangan dia tahu apa yang kupikirkan. Baik, karena kedua pihak sudah hadir, mari mulai negosiasi. Kontrak Ibu Indah sudah kami telah. Kami sangat berharap kerjasama dengan Prameswari setelah negosiasi dengan kantor pusat Margasari. Selain persentase komisi, klausul lain tak ada masalah lagi. Karena kita semua orang langsung. Biar aku jujur saja, kami, Grup Prameswari, minimal bisa terima diskon komisi 20%. 20% nggak realistis. Selain Grup Prameswari, di negeri ini ada banyak perusahaan yang sudah menghubungi Margasari. Mereka lebih tulus, syaratnya juga lebih menarik. Kami Grup Prameswari, distributor anggur mewah. Di negeri ini, kami punya 3.000 mitra kerja. Jumlah dan kualitasnya tak bisa ditandingi. Ibu Indah benar, kalau tidak, kami nggak akan duduk sini. Jadi, apa maksud Margasari? Berapa tawarannya? Setelah evaluasi kami, berdasarkan keinginan Margasari, asal Grup Prameswari, beli anggur tahunan, minimal 30 juta botol, diskon komisi. Bisa kami kasih 10%. Apa? Target tahunan sebelumnya 10 juta botol. Diskonnya 15%. Sekarang target naik, tapi diskon turun. Kenapa? Ibu Indah, ini hasil pertimbangan evaluasi kami. Ini harga yang paling wajar. Nggak, aku nggak setuju. Batas bawahku minimal 15%. Aduh, sudah jam 5. Arif, kukuntung kau buat negosiasi. Kau tenang sekali, bisa tidur di sini. Kukira kau jago negosiasi, ternyata cuma sampah. Kayaknya menangkan Prameswari tak masalah. Maaf ya teman-teman, kemarin tidur telat. Gimana? Sudah bahas mana? Minimal 400 juta botol. Diskon 10%. Kau setuju? Setuju apa sih? Kemarin kita bahas apa? Oh, 30%. Oh iya, sampai persen? 20%? Kau belum bangun ya? Masih di mimpi? Arif, jangan maluin aku. Kau tahu 30% artinya apa? Distributor kelas dunia cuma dapat 25%. Aduh, negosiasi. Negosiasi itu awalnya harga tinggi, baru dikurangin. Kau pikir pasar tradisional boleh nego perlahan? Ibu Indah, Prameswari, perusahaan sebesar ini, kenapa kirim orang awam buat negosiasi? Kalian kurang menghargai kami.
Bener-bener gak hormati orang. Bukan begitu, dengar penjelasanku. Gak usah jelaskan. Kalau memang gak tulus, menurutku gak usah bicara lagi. Jangan. Ini salahku. Aku setuju dengan proposalmu. Coba saja. Ibu Indah, karena bayar mahal mengundangku ke sini, jadi aku yang punya hak putuskan negosiasi. Ibu Indah, apa maksudnya? Gak ada maksud. Oh ya, kalian mau pergi kan? Pintu di sana. Silakan. Ibu Indah, ini cara prameswari. Terima tamu. Pak Guru Budi, jangan marah. Arif baru hari pertama kerja, belum tahu aturan. Sudah aku bilang, aku yang putuskan negosiasi kali ini. Di tempatku, aturanku. Arif, jangan keterlaluan. Kayaknya negosiasinya gagal kan? Kalau begitu, gak usah antar. Saling marah, tak ada kata baik. Semuanya jangan banyak bicara. Tujuan kita sama semua. Semua demi negosiasi ini. Baiklah, kita mundur lagi. Diskonnya 15%. Baik. 15%. Kita tanda tangan sekarang. Tunggu dulu. Kalau tadi kalian sikapnya begini, bisa aku naikkan lagi. Tapi sekarang terlambat. 30%. Tak boleh kurang sedikit pun. Ini, kamu mimpi apa? 30% di dunia anggur tak pernah terjadi. Tak pernah terjadi? Kenapa? Aku tak boleh jadi pelopor. Anak ini kenapa? Setelah tidur jadi cerdas. Ibu Indah, otoritas tertinggiku cuma sampai 20%. Ini batasku. Bicara saja. Kalau tak bisa, aku sungguh minta maaf. Baik. Sudah melebihi harapan. 20%? Aku setuju. Setuju pun tak berguna. Harus aku yang setuju. 30%. Tak boleh kurang sedikit pun. Sudah aku bilang. Bapak Arif, tak bisa begini. Negosiasi, persis jual beli. Harus saling kompromi. Tak bisa kita terus mundur. Kamu juga harus kompromi kan? Maaf, aku pion yang sudah melintas. Sudah maju, tak bisa mundur lagi. Jangan bicara lagi! Pintu di sana. Kita sudah berjanji mati-matian harus dapatkan grup prameswari. Tapi dia minta terlalu tinggi. Atasannya cuma 25%. Kalau kasih harga itu, kita tak untung. Apalagi 30% yang dia minta. Dapatkan dulu. Aku pura-pura telepon. Kembali 25. Lebih tinggi. Kita batal bicara. Bapak Arif, begini. Aku telepon dulu. Minta izin pusat. Cuma 5 menit. Aku ada urusan jam 6. Arif, 20% sudah sesuai target. Tenang saja. Pasti aman. Bapak Arif, Ibu Indah, sudah aku konsultasikan ke pusat. Harga tertinggi kami 25%. Lebih tinggi, tak bisa lagi. Oke. 25% ya, 25%. Tak tanda tangan, tak tahu diri. Oke, karena Ibu Indah sudah setuju, aku tak akan paksa lagi. Selamat kerjasama. Sebenarnya bisa sampai 30%. Hah? 5%? Tapi itu ratusan triliun. Kenapa tak tegas lagi? Aku tak paksa, kau sendiri yang tak sabar. Maaf, aku yang menghambatmu. Aku berpikir orang kayamu bisa buat perusahaan sebesar ini. Berarti dunia ini cuma sekelompok orang bodoh, tak ada salahnya. 75% sudah tinggi. Tak boleh serakah. Hari ini aku sangat terkesan. Aku sangat kagum padamu. Sudah, jangan muji terus. Bicara yang nyata, gimana pembayarannya? 10% jadi 25%. Berapapun permintaanmu, gini saja. Ku beri cek, isi sendiri nominalnya. Aku tak mau uang. Aku mau hasil negosiasi ini. 1% komisi dari total laba. Lalu bantu aku daftarkan perusahaan farmasi. Uang tak masalah. Tapi, kenapa harus perusahaan farmasi? Ayo kita lihat nenek kakek ya. Ibu! Halo, ayah, ibu hampir mati. Cepat selamatkan ibu. Ibu.
Ayu, jangan nangis. Ayah segera ke sana. Ibu! Ada apa? Istriku sakit. Ayo, gunakan mobilku. Aku antar kamu. Ayo. Sayang. Ibu! Sayang, tahanlah. Sayang. Ibu! Sayang, tahanlah. Dokter, apa yang terjadi pada istrimu? Tunggu aku. Apa yang terjadi pada istrimu? Maaf, Tuan Arif. Kami tak bisa apa-apa. Apa maksud tak bisa apa-apa? Sebenarnya dia sakit apa? Ini penyakit langka, degenerasi jantung, atau sindrom hati sunyi. Ini penyakit khusus sel jantung mati secara terprogram. Saat pasien mengalami emosi ekstrim atau stres fisik, jalur sinyal langsung aktif. 24 jam, 90% sel jantung mati bersamaan. Jantung berhenti, tak bisa dirawat. Maaf, dengan teknologi medis saat ini, tak bisa diobati. Gak mungkin. Ulangin lagi. Maaf, dengan teknologi medis saat ini, tak bisa diobati. Ulang lagi. Dengan teknologi medis saat ini, tak bisa diobati. Ulang lagi. Tak bisa diobati. Tak bisa diobati. Tak bisa diobati. Dokter, aku mohon selamatkan istrimu. Ku beri semua uangku. Dia temani aku 10 tahun, tak pernah hidup enak. Aku mohon ya, tolong aku. Selamatkan dia. Aku mohon. Tuan Arif, maaf sekali. Mungkin 50 tahun lagi teknologi bisa edit gen, buat obat khusus. Tapi dengan teknologi sekarang, aku tak bisa apa-apa. Tunggu dulu. Maksudmu 50 tahun lagi bisa buat obat khusus? Dari tingkat teknologi dan kecepatan perkembangan, 50 tahun lagi diobati, tapi saat itu takkan berguna lagi. Baik, aku mengerti, dokter. Terima kasih. Kemarin masih sehat. Kenapa tiba-tiba begini? Apa kalian salah orang? Mana mungkin kakak sakit parah. Suster, jangan asal bicara. Panggil dokter sekarang. Dokter sudah bilang ke keluarganya. Kalau ada apa-apa, tanya saja dia. Dokter bilang apa ke kamu? Kenapa diam saja? Bicara! Kata dokter, Putri mungkin takkan bertahan malam ini. Arif. Apa aku akan mati? Aku sudah coba berkali-kali. Aku sudah lompat ke banyak tak terhingga garis waktu. Aku tak bisa apa-apa. Aku tak bisa selamatkan. Sudah berusaha, tapi aku sungguh tak bisa apa-apa. Maaf. Maaf. Bukan salahmu. Hidup mulai baik-baik. Aku malah tak kuat. Jangan nangis, sayang. Lihat kamu rajin mati, iya kan? Maaf. Gak bisa temani kamu dan Ayu. Kelak harus lebih sayang padanya. Jangan nangis. Jika ada kehidupan lain, aku tetap pilih kamu. Sepat. Sayang, aku cinta kamu. Apa kamu bilang? Aku bilang aku cinta kamu. Bilang lagi. Sayang, aku cinta kamu.
Putri! Sorry! Ayah, aku kangen ibu. Sukses! Pak Guru Arif, sukses! 何处抽看夫婿 Sempurna. Baik, cepat buatlah produknya. 1 jam lagi harus kulihat. Pergi. Baik. Sayang, ku berhasil. Saya menculikmu lagi. Tunggu aku. Arif, aku akan matikan. Yang terhormat, sekarang sudah kehabisan tenaga. Karena sistem terus beroperasi berat. Kalian hanya punya sekali gunakan. Dengan hati-hati kesempatan untuk kembali. Pak Guru Arif, contoh obat khusus sindrom hati sunyi juga berhasil dibuat. Bahan baku tak banyak, cuma cukup 1 dosis. Keluarlah. Baik. Peringatan, jika Anda tetap lanjutkan rentangan waktu 50 tahun, akan habisi nyawa Anda. Setelah berhasil, Anda hanya punya 10 menit. Yakin mau lanjut? Aku yakin. Kenapa diam saja? Bicara dong. Berhasil! Aku berhasil! Apa yang berhasil? Kakak bilang apa? Ayo, kita lihat. Bilang apa? Arif, kau mau apa? Arif, aku akan mati kan? Sayang, aku nggak akan biarin kau mati. Arif! Kakak, yang kau suntik ke kakak apa ini? Rizky, kamu akan bangun nanti. Bantu aku. Sampaikan surat ini padanya. Ayah, ibu sudah lebih baik. Ibu tak apa. Ayo, ayo. Ayah cinta kamu. Ayah! Arif, tolong! 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 Ayah!
Bukannya aku sudah mati? Kak, ini surat Arif buatmu. Arif mana? Sayang, baca surat ini. Semoga kau senang. Saat kau baca surat ini, yakinlah sindrom hati sunyi sudah sembuh. 50 tahun lalu, aku kembali ke masa lalu. Tapi tak bisa ubah masa depanmu. Karena di masa itu, tak ada obat untuk penyakitmu. Waktu tanpa kau, rasanya lama sekali. Aku ingin mati, ikut kau pergi. Tapi aku tak bisa. Satu-satunya sesal hidupku adalah tak bisa kasih kau hidup enak. Aku brengsek, selfish, buat kau menderita segitu banyak. Aku harus ubah masa depan ini. Aku harus selamatkanmu, walau harus berkorban apapun. Kemudian aku hidup sendiri 50 tahun. Dengan kekuatan waktu, aku baca buku medis dunia. Tak ada yang investasi, aku cari uang sendiri. Tak ada yang ajari, aku cari tahu sendiri. Akhirnya, aku berhasil. Tapi mundur 50 tahun penuh akan buat sistem runtuh total. Dan aku juga akan menghadapi akibatnya. Tapi aku tak menyesal, hidupku tak ada sesal. Di Rizky. Kira-kira 100 miliar cukup buat kamu dan Ayu hidup enak seumur hidup. Jangan rindu cinta kamu. Arif, jangan mati. Bangunlah, kita sudah lewatkan begitu banyak. Kenapa kau tega begini? Arif! Arif, tolong. Lihat aku sekali lagi. Arif! Bangunlah ya. Cinta adalah satu-satunya hal